Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9A dan 9B yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam KBM untuk yang pertama kali di pelajaran saya, pelajaran pendidikan agama Islam, yang dalam hal ini untuk kelas 9A, 9B saya yang mengajar kalian ya. Jadi setahun ini saya akan mendampingi kalian untuk belajar pendidikan agama Islam ya, PAI. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan KBM kita pada hari ini dan seterusnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Dan saya berharap kalian belajar apapun termasuk agama atau PAI pada hari ini, tolong yang serius tetapi tetap santai ya. Anakku sekalian, mari kita berdoa dengan khusyuk ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dalam pelajaran ini kalian bisa memahami pelajaran ini, sekaligus bisa mewujudkan, membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Hadiniyah bi barakatil Fatihah. Baiklah anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini pembelajaran pertama ini kita akan belajar surat atau surah Az-Zumar ayat 53 ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Ini kita akan bicara masalah ini, bagaimana nanti cara membaca surat Az-Zumar ayat 53, artinya seperti apa, makna suratnya seperti apa. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Bagaimana implementasi atau bagaimana perwujudan dari surat Az-Zumar ini dalam kehidupan sehari-hari. Juga nanti akan dilanjut dengan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan untuk seterusnya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini kita belajar dulu surat Az-Zumar ayat 53 ya. Tujuan dari pembelajaran ini nanti sekalian, tujuan dari pembelajaran surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah bahwa nanti diharapkan kalian ini menjadi orang yang bisa mengendalikan untuk tidak berbuat maksiat. Jadi yang pertama, setelah belajar ini kalian berusaha menjadi anak yang tidak suka maksiat, manusia yang bisa mengendalikan jangan sampai berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, bahwa surat Az-Zumar nanti ini memberikan informasi kepada kalian bahwa ketika seseorang berbuat dosa atau berbuat salah, maka nanti pasti Allah akan memberikan memberikan semacam ampunan ya, ampunan kepada kita, bahwa dosa seberat apapun, kalau kita mau bertobat kepada Allah kemudian tidak mau mengulangi perbuatan salah tersebut, maka insya Allah dosa-dosa kita seberat apapun, sebanyak apapun akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok. Dan kemudian ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita waspada bahwa di sekitar kita ini banyak kemaksiatan-kemaksiatan, godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan kita kepada arah kemaksiatan. Itu tujuan paling utama ya, anak sekalian. Untuk sementara itu nanti kita lanjutkan lagi ke bab berikutnya, dan tolong diperhatikan dengan sepenuh hati ya, dan serius tetapi tetap santai. Anak-anakku sekalian, berikutnya
Yang perlu saya sampaikan pada pembelajaran kali ini bahwa kita belajar surat Az-Zumar ayat 53 ini ada paling tidak 4 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama nanti akan kita baca secara bersama-sama surat Az-Zumar ayat 53. Kita baca, kemudian yang kedua nanti kosakata. Kosakata itu apa ya? Arti perkata dari surat Az-Zumar. Nanti akan saya sampaikan di sana, nanti bisa dihafalkan, bisa dipahami. Nah, kemudian setelah itu kita akan membicarakan, saya akan menjelaskan tentang kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Nah, saya akan jelaskan itu. Dan yang keempat nanti perilaku yang mencerminkan kandungan surat Az-Zumar ayat 53 nanti seperti apa. Nah, 4 hal ini nanti akan kita selesaikan pada hari ini. Dan kemudian setelah nanti selesai, ada soal-soal latihan dari saya yang tolong dikerjakan dengan baik dan nanti bisa masuk aplikasi Google Classroom ya. Itulah peta konsep atau hal-hal yang harus kita bicarakan pada kesempatan ini di surat Az-Zumar ayat 53 ya. Baiklah, mari kita membaca surat Az-Zumar ayat 53 dengan baik ya. Tolong disimak dengan baik dan ditirukan ketika saya bicara ya. Saya menyampaikan ayat ini ya. Saya baca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ayo. Diulangi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Saya bacakan seluruhnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu ya, tolong diulang-ulang kembali sampai lancar ya. Artinya begini, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini arti dari ayat yang barusan kita baca ya. Oke, lanjut. Anakku sekalian, selanjutnya mari kita belajar tentang kosakata surat Az-Zumar ayat 53 ya. Itu bisa dilihat di PowerPoint yang saya berikan itu ya. Kamu lihat sana. Yang pertama, qul, katakanlah. Nah, katakanlah itu Muhammad. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina itu artinya yang ya. Kemudian asrafu, melampaui batas. Ala itu artinya atas. Anfusihim, diri mereka. La, janganlah. Jadi la itu artinya janganlah. Taqnatu, kalian berputus asa
taqnatu itu berputus asa. Min dari rahmatillahi, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Inna itu sesungguhnya Allah, dikali digandeng innallaha, sesungguhnya Allah. Yaghfiru artinya mengampuni. Adzunub, dosa-dosa. Adzunub, dosa-dosa. Jami'a, seluruhnya. Ya, jami'a, seluruhnya. Innahu, sesungguhnya ia, huwa artinya dialah, Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ini kosakata ini. Jadi tolong ini dibaca, kemudian dihafalkan. Kul, dikatakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini dihafalkan, jami'a, seluruhnya. Ini tolong dihafalkan supaya kalian mengetahui banyak kosakata yang berbahasa Arab, ya. Itu. Kemudian di bawah itu kegiatan, kerjakanlah kegiatan 1.1 ini nggak usah dikerjakan, ya, nggak usah dikerjakan. Jadi kegiatan itu yang di bawah itu, ya, kerjakanlah kegiatan 1.1 halaman 4 buku pendidikan agama Islam, nggak usah dikerjakan, ya, nggak usah kerjakan, tapi dihafalkan saja, di atas dihafalkan. Kul artinya apa, ala artinya apa, anfusihim artinya apa, itu dipahami dan dihafalkan, ya. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian adalah kandungan. Kita belajar tentang kandungan surat Az-Zumar ayat 53, ya. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53 artinya apa pelajaran yang dapat kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Az-Zumar ayat 53 ini, ya? Paling tidak kalau saya lihat itu ada 3, ya. Di sana ada kalimat qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Nah, itu la taqnatu mir rahmatillah. Nah, kemudian innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, itu, ya, itu paling enggak ada 3 kandungan pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Az-Zumar ayat 53 ini. Yang pertama, di sana ada kalimat wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Itu maknanya adalah bahwa ternyata di muka bumi ini itu banyak orang-orang yang melampaui batas dari melakukan hal-hal yang maksiat. Di bumi ini banyak orang-orang yang berbuat maksiat, kemaksiatan merajalela. Kemudian kalau kita lihat di masyarakat itu memang yang melakukan kebaikan dengan yang melakukan kemaksiatan itu jauh. Yang berbuat baik itu hanya segelintir orang, tetapi yang berbuat maksiat luar biasa. Sing nglakoni elek niku akeh, tapi sing nglakoni apik kudu widik. Wis ngene wis, contone ngene wis. Di desa A dan desa B ini bersebelahan. Desa A ini ada pagelaran dangdut yang mendatangkan penyanyi-penyanyi semlohe misalnya, penyanyi-penyanyi sing cantik dan menarik. Sementara di B itu ada pengajian Kiai Kondang misalnya. Kira-kira banyak mana yang menghadiri dangdut, konser dangdut dengan yang menghadiri pengajian? Nah, coba kira-kira akeh sing direk. Banyak yang mana? Yang ke pengajian kah atau yang ke konser dangdut? Jawabannya pasti yang membeludak adalah konser dangdut mendatangkan penyanyi-penyanyi yang seksi. Sementara pengajian hanya beberapa orang, itu pun tua-tua, itu pun tuwek-tuwek sing untune kari telu, oglak-aglik pisan. Itu artinya bahwa kemaksiatan ini di muka bumi ini itu lebih merajalela, lebih banyak dilakukan oleh manusia daripada yang melakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini peringatan bahwa artinya di dunia ini banyak orang maksiat, banyak orang melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Ini diingatkan. Oleh karenanya anak sekalian, tolong hati-hati di sekitar kalian, di kanan kiri kalian, belakang depan kalian. Itu banyak godaan-godaan setan, banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang siap untuk
membuat jebakan-jebakan kepada kalian supaya mau mengikuti kemaksiatan-kemaksiatan itu. Maka berhentilah, diingatkan oleh Allah, berhentilah untuk jangan maksiat. Ya, ini pelajaran pertama atau kandungan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini artinya bahwa ada larangan, meskipun kita ini berbuat dosa besar, kemudian jangan begini, jangan kemudian kita berkata, wis kadung lakoni dosa akeh, sudah kadung melaksanakan perbuatan maksiat, sudah banyak dosa yang saya lakukan, terlalu banyak kekhilafan, kesalahan yang saya lakukan, wis kaurungane Gusti Allah tidak akan mengampuni saya. Karena saking banyak dosa saya, maka Allah tidak akan mengampuni saya. Maka untuk apa minta ampun kepada Allah? Toh terlalu banyak, terlalu besar dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, itu namanya berputus asa dari rahmat Allah. Kita nggak boleh kemudian seperti itu. Nah, ini yang kedua. Jadi kita nggak boleh kemudian putus asa karena kita sudah terlalu banyak dosa, akhirnya putus asa, nggak mau tobat dan Gusti Allah, tidak mau meminta ampun kepada Allah. Ya, ini. Yang ketiga sekalian, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya, diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seberat apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, itu Allah pasti akan mengampuni. Nah, kenapa? Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekalian, satu ketika gini, ada seseorang telah membunuh 98 orang. Berarti dia itu pembunuh kelas kakap, membunuh 98 orang. Kemudian dia datang ke seorang kiai, seorang ahli agama. Dia bertanya, wahai kiai, saya ini sudah membunuh 98 orang. Apakah dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sang kiai pun menjawab, kamu sudah terlalu banyak dosa kamu. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang kamu lakukan. Ketika kiai ini menjawab demikian, maka lehernya ditebas oleh orang ini. Akhirnya matilah sang kiai. 99 orang dia bunuh. Dia kembali mencari kiai lagi. Ada seorang kiai, ditanya lagi, wahai kiai, saya telah membunuh 99 orang, dan diantaranya ada kiai-kiai yang saya bunuh. Sekarang saya mau tanya pada kiai, apakah saya ini masih diterima tobat saya oleh Allah ketika saya sudah membunuh 99 orang? Maka kiai ini pun menjawab, aduh sayang, seribu sayang, dosa kamu terlalu banyak, kesalahan kamu terlalu besar, Allah tidak akan ampuni kamu karena telah membunuh 99 orang. Maka seketika itu leher sang kiai pun ditebas oleh laki-laki ini. 100 orang dia telah bunuh. Akhirnya dia merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk bertobat kepada Allah. Namun bertemulah dia di seorang kiai juga. Wahai kiai, saya sudah putus asa. Saya sudah membunuh 100 orang. Saya ingin tobat kepada Allah. Apakah tobat saya diterima oleh Allah Ta'ala? Sang kiai pun menjawab, wahai pemuda, dosa kamu besar sekali, dosa kamu sudah banyak sekali, 100 orang telah engkau bunuh. Tetapi ingatlah, sebesar-besar dosa kamu, kalau kamu betul-betul minta ampun kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kamu. Allah akan mengampunimu. Maka legalah ia. Atas petunjuk sang kiai ini, sang pemuda ini pun disuruh untuk pindah tempat dari desa ini ke desa yang lain. Namun Allah berkata lain. Di tengah perjalanan dia kemudian terjatuh dan mati. Malaikat Malik langsung sorak gembira, ini bagian saya. Dia ini masuk neraka karena telah membunuh 100 orang. Dia adalah bagian dari saya. Malaikat Ridwan pun kemudian berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, ini bukan bagian kamu, ini masuk surga.
sayalah yang akan mengambil orang ini masuk ke surga karena dia telah bertobat kepada Allah. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan saling berdebat tentang dia masuk neraka atau kan surga. Maka kemudian Allah menengahi kedua malaikat ini dan mengukur dekat mana orang ini ke desa tujuan atau ke desa asal. Setelah diukur ternyata orang ini mati mendekati daerah yang akan dituju oleh orang yang ingin bertobat ini. Dan akhirnya Allah memutuskan orang ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertobat dan Allah mengampuninya. Kesimpulannya adalah bahwa seberat apapun dosa kita, kesalahan kita, kalau kita bertobat kepada Allah secara sempurna, secara bersungguh-sungguh, Allah akan mengampuninya. Ini kandungan surat Az-Zumar yang ketiga. Understand? Jawab Andre, understand? Ya, ini ya. Anak sekalian, setelah kalian understand, memahami yang saya sampaikan tadi, silakan diulang-ulang kembali apa yang saya sampaikan ini. Selanjutnya supaya kalian lebih paham lagi, tolong latihan soal ya. Latihan soal yang pertama nanti kalian jelaskan kandungan surat Az-Zumar ayat 53 itu. Kemudian yang kedua ceritakan kembali peristiwa contoh peristiwa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni dosa-dosa orang-orang yang seberat apapun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya kan tadi ya. Silakan ceritakan kembali dengan bahasa kamu. Kemudian yang ketiga tolong hafalkan ya. Ini sifatnya menghafalkan kosakata surat Az-Zumar ayat 53 dihafalkan pelan-pelan sambil nyantai-nyantai ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya nanti dikirim ke Google Classroom ya, tugas-tugasnya ya. Santai saja, enggak usah metentang, enggak usah terlalu serius, kerjakan dengan santai kemudian kirim ke Google Classroom ya. Saya kira itu anak sekalian pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pelajaran-pelajaran berikutnya nanti kita akan kirim lagi media pembelajaran seperti ini ya. Saya kira itu sementara itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap memakai masker, tetap social distancing ya, jaga jarak, dan tetap sering atau istiqomah cuci tangan ya, cuci tangan dan cuci muka. Mudah-mudahan semuanya terhindar, terbebas, terselamatkan dari serangan virus corona. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.